Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak nelayan menuju muara mencari ikan di bulan Rabu. Teman-teman seperjuangan semua, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eda Manasari. Saya Malaysia. Saya di Januar. Saya Bapak Ismadi. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau. Jurusan akuntansi akan memenuhi tugas auditing 2 dengan judul siklus perolehan dan pembiayaan bagian aktiva tidak berwujud. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang siklus perolehan dan pembiayaan pada bagian aktiva yang tidak berwujud. Oke, di sini teman-teman ada yang tahu tentang apa itu sih aktiva tidak berwujud? Aktiva tidak berwujud apa? Hantu. Bukan, aku tahu. Aktiva tidak berwujud itu, aktiva tak berwujud itu mencerminkan hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Oh, Gitu, kirain. teman-teman. Iya, kirain kayak hantu dong. Jadi udah pada paham kan tentang apa itu aktiva tidak berwujud? Iya, sudah. Jadi ada yang tahu nggak aktiva tidak berwujud itu mempunyai karakteristik yang penting? Apa tuh? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ya, Nih, coba nih saya jawab. Aktiva tidak berwujud mempunyai 3 karakteristik yang penting. Yang pertama yaitu kurangnya memiliki ekstensi fisik seperti pabrik dan properti. Yang kedua itu bukan merupakan instrumen seperti piutang usaha. Yang ketiga bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Itu sebenarnya aktiva tak berwujud menyediakan jasa selama periode bertahun-tahun investasi. Udah paham? Jadi kita masuk nih yang ketiga itu tentang klasifikasi aktiva tidak berwujud. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya. Klasifikasi aktiva tidak berwujud itu ada 2. Yang pertama itu aktiva tidak berwujud yang eksistensinya dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan. Seperti itu, dia itu memiliki sifatnya hak paten, terus hak sewa, hak cipta, franchise yang terbatas dan lisensi. Yang kedua itu aktiva tidak wujud yang masa manfaatnya tidak terbatas atau tidak dapat dipastikan masa berakhirnya. Itu seperti merek dagang, proses, dan formula rahasia, dan perpetual, franchise, dan goodwill. Terus selanjutnya siapa yang tahu di sini jenis-jenis dari aset tidak berwujud ini? Saya. Yes. Jenis itu ada berapa ya? 14 kalau nggak salah. Wah, banyak. Banyak. Bukan 8. Kenapa ya? 8 dong. Apa tuh yang Tangan aja dia. Diskon kali ya. Itu yang pertama itu hak paten. Dan yang kedua itu leasehold. Yang ketiga ada hak cipta. Yang keempat itu ada franchise. Yang kelima itu ada kontrak lisensi dan kontrak royalti. Nah, Nggak tahu. yang keenam itu ada merek dan nama dagangnya. Dan yang ketujuh ada goodwill. Yang ke-8 itu ada biaya organisasi. Terima kasih kita ucapkan ke Bang Nova yang telah menjelaskan jenis aktiva berwujud itu ada 8. Yeay. Selanjutnya itu tentang prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian aktiva tidak berwujud di dalam neraca. Baiklah, siapa yang mau menjelaskan tentang materi ini? Saya. Siapa namanya? Enggak dong. Oke, prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian aktiva tidak berwujud di neraca. Oke, yang pertama itu ada aktiva tidak berwujud harus disajikan secara terpisah dalam neraca. Yang kedua, jika mungkin aktiva tidak berwujud mempunyai umur ekonomis yang terbatas harus disajikan terpisah dari aktiva tidak berwujud yang mempunyai umur ekonomis yang tidak terbatas. Yang ketiga itu ada dasar penilaian aktiva yang tidak berwujud harus disebutkan dan metode amortisasinya harus dijelaskan dalam laporan keuangan. Kaidah aku mau tahu nih apa sih sebenarnya dokumen dan catatan terkait dengan aktiva tidak berwujud itu? Ada berapa nggak sih? Ada berapa ya catatannya dan dokumen yang bisa digunakan dalam transaksi? Dokumen dan catatan terkait dalam aktiva tidak berwujud itu ada 4. Yang pertama, cek yaitu dokumen, perintah pembayaran sejumlah uang kepada bank. Yang kedua, cek sumari yaitu laporan tentang ringkasan cek yang telah dikeluarkan dalam suatu periode. Yang ketiga, cash disbursement transaction yaitu file yang berisi informasi pembayaran cek untuk memasukkan ke dalam rekening utang dagang dan buku besar. Yang terakhir yaitu yang keempat yaitu cash disbursement journal of check
yaitu registrasi merupakan catatan formal terhadap pengeluaran cek untuk pihak lain. Saya bisa jelasin nih tentang prosedur analitik. Prosedur analitik itu kayak ada rasio yang sering kali digunakan oleh auditor dalam pengujian analitik terhadap aktiva tidak berwujud. Yang pertama itu kayak rasio tingkat perputaran aktiva tidak berwujud, rasio laba bersih dengan aktiva tidak berwujud, sama rasio aktiva tidak berwujud dengan total aktiva. Selain itu pengujian terhadap akun rinci. Boleh bantu jelaskan, Adik? Ya. Itu pengujian akun terhadap akun rinci itu terbagi atas 6. Itu yang pertama, kita harus memperhatikan notulen rapat direksi, perjanjian, surat izin dan pemerintahan, dan dokumen-dokumen lain yang mendukung untuk pembuktian aset tidak berwujud tersebut. Kemudian itu mintalah informasi dari klien atau dari sumber lain itu terhadap aset yang tak berwujud itu di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga itu lakukan inspeksi atau pemeriksaan. Kemudian yang keempat itu penyajian dari aktiva itu ada nggak di neraca, aset tidak terwujud itu ada nggak di neraca. Yang kelima itu periksalah klasifikasi aset tidak terwujud itu berdasarkan manfaat ekonomisnya. Kemudian yang keenam itu periksa penjelasan bersangkutan dengan aset yang tidak terwujud. Bang Fan, bisa bantu yang nomor 5? Saya bisa. Lalu yang kelima ada verifikasi penyajian dan pengungkapan. Untuk memverifikasi penilaian aktiva tidak terwujud, auditor melakukan verifikasi atas dokumen yang mendukung transaksi pemerolehan dan transaksi amortisasi aktiva tidak berwujud. Dalam verifikasi penyajian dan pengungkapan aktiva tidak berwujud di neraca, auditor membandingkan penyajian aktiva tidak berwujud di neraca dengan prinsip akuntansi berterima umum. Informasi mengenai hal ini diperoleh auditor dengan memeriksa klasifikasi aktiva tidak berwujud di neraca dan memeriksa kecukupan pengungkapan yang bersangkutan dengan aktiva tidak berwujud. Oh, oke. Berarti kita tuh melihat aset berwujud itu dari situ ya, siklusnya, terus prosedur-prosedurnya ya kan, begitu ya. Enak juga ya sebenarnya jadi auditor. Jadi kita Adik mau jadi auditor? Bisa jadi. Saya suka memasak nasi. Padi tumbuh di tengah sawah. Kami sudahi diskusi ini dengan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan Jangan salah-salah. Paham. Teman-teman sini ada tahu tentang program pengujian substantif? Teman-teman di sini ada yang tahu tentang program pengujian substantif terhadap aset tak berwujud? Satu, dua, tiga. Teman-teman di sini ada tahu program pengujian substantif terhadap aset tak berwujud nggak? Nggak tahu. Tadi kayaknya ada 5 deh. Apa sih? Mau aku tampil dong? Nggak ada 3 itu. Iya saja. Teman-teman itu sih ya. Terima kasih. Jangan tuh keluar marah. Baiklah, di sini kami akan memberikan. Baiklah, kami di sini dari kelompok. Ya, 25. 25. ya, 25.